Hai, dengan Lena di sini. Kali ini kita akan membahas teorema faktor dan saya akan membahas 3 contoh soal terkait teorema faktor. Mari kita lihat. Teorema faktor. Misalkan Px suatu suku banyak, X dikurang H merupakan faktor dari Px jika dan hanya jika PH sama dengan 0. Atau kalau kita sambungkan dengan teorema sisa sebelumnya, maka pada saat X dikurang H dikatakan merupakan faktor dari suku banyak Px, maka sisanya akan sama dengan 0 atau nilai pH-nya sama dengan 0. Kita lihat di contoh soal. Jika X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 3 merupakan faktor dari suku banyak Px, di mana Px-nya itu adalah 2X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah Bx dikurang 3. Pertanyaannya tentukan nilai A dan B. Nah, terlebih dahulu kita lihat X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 3. Ini kita faktorkan dulu menjadi faktor linearnya X dikurang H1, X dikurang H2. Berarti X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 3 dapat kita faktorkan menjadi X dikurang 1, X ditambah 3. Nah, dari sini kita dapat dua faktor X dikurang H-nya. Yang pertama, faktornya kita dapat, ini faktornya. Yang pertama kita dapat adalah X dikurang 1. Kemudian yang kedua kita dapat X tambah 3. Nah, berdasarkan teorema faktor yang sudah ada di atas, maka dari sini kita dapat nilai P untuk 1 itu sama dengan 0. Begitu juga untuk nilai P negatif 3, ini nilainya sama dengan 0. Nah, dua nilai ini akan kita substitusi ke dalam suku banyaknya untuk mendapatkan nilai A dan B. Oke, kita lihat. Kita lihat terlebih dahulu ini. Oke, kita lihat suku banyaknya Px sama dengan 2X pangkat 3 ditambah AX pangkat 2 ditambah BX dikurang 3. Pertama, kita substitusi nilai P1 sama dengan 0. Maka ini akan menjadi, kita substitusi setiap X-nya dengan 1. Berarti ini menjadi 2 dikali 1 pangkat 3 ditambah A dikali 1 pangkat 2. Kemudian ditambah B dikali 1 dikurang 3, nilainya akan sama dengan 0. Ini kita selesaikan 1 pangkat 3, 1 dikali 2, 2. Kemudian ini nilainya A tambah B dikurang 3 sama dengan 0. Dari sini kita dapat A tambah B, ini 2 dikurang 3 negatif 1 sama dengan 0. Atau kita dapat persamaan pertama A tambah B sama dengan 1. Ini kita sebut sebagai persamaan yang pertama. Kemudian kita substitusi P negatif 3 sama dengan 0 ke dalam suku banyak. Berarti ini menjadi, kita substitusi setiap X dengan negatif 3. Berarti ini 2 dikali negatif 3 pangkat 3. Kemudian ditambah A dikali negatif 3 pangkat 2. Kemudian ditambah B dikali negatif 3 dikurang 3 sama dengan 0. Kita selesaikan. Negatif 3 pangkat 3 negatif 27 dikali 2 negatif 54. Kemudian negatif 3 kuadrat 9 kali A berarti 9A. Kemudian B dikali negatif 3 dikali B berarti negatif 3B dikurang 3 sama dengan 0. Dari sini kita dapat 9A dikurang 3B. Negatif 54 dikurang 3 negatif 57 sama dengan 0. Dari sini kita dapat 9A dikurang 3B sama dengan 57. Atau sama-sama kita bagi, berarti menjadi 3A dikurang B, ini sama dengan 19. Ini persamaan yang kedua. Kemudian kita tinggal eliminasi persamaan pertama dan persamaan kedua yang kita dapat. Saya pindahkan persamaan pertamanya ke sini. Ini kita tulis menjadi A ditambah B sama dengan 1. Ini tadi persamaan pertama. Kemudian ini tinggal kita eliminasi. Saya jumlahkan supaya negatif B ditambah B habis. Kemudian 3A tambah A 4A. Kemudian 19 tambah 1 20. Dari sini kita dapat A-nya 20 bagi 4, berarti A-nya sama dengan 5. Nah, kalau A-nya dapat 5, B-nya kita tinggal pilih persamaan pertama aja. A ditambah B nilainya sama dengan 1. Kalau A-nya 5, berarti 5 ditambah B sama dengan 1. Dari sini kita dapat B-nya sama dengan 1 dikurang 5, berarti negatif 4. Karena yang ditanya di soal adalah nilai A dan B, jadi jawabannya
A sama dengan 5 dan B sama dengan negatif 4. Ini pembahasan untuk contoh soal yang pertama. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Jika X tambah 2 merupakan faktor dari suku banyak Px sama dengan X pangkat 3 ditambah Px pangkat 2 dikurang X dikurang 2, tentukan faktor lain dari suku banyak Px dan faktorkan Px secara lengkap. Nah, ini akan kita jawab. Pertama, kita tentukan nilai P yang ada pada suku banyak. Kemudian, baru nanti kita tentukan faktor lain dan kita faktorkan suku banyak ini secara lengkap. Nah, kita akan menentukan nilai P dari X tambah 2 yang dikatakan faktor dari suku banyak. Nah, kalau dikatakan faktornya adalah X tambah 2, berdasarkan teorema faktor, kita akan dapat nilai, karena suku banyak yang dikatakan adalah Px, nilai P negatif 2 ini sama dengan 0. Ini kita substitusi ke dalam suku banyak untuk mendapatkan nilai P. Px, suku banyaknya adalah X pangkat 3 ditambah dengan Px pangkat 2 dikurang X dikurang 2. Nah, kita substitusi P negatif 2 sama dengan 0 ke suku banyak ini. Berarti kita ganti setiap X dengan negatif 2, berarti ini negatif 2 pangkat 3, kemudian ditambah P kali negatif 2 dipangkatkan 2, kemudian dikurang negatif 2 dikurang 2 sama dengan 0. Negatif 2 pangkat 3 negatif 8, kemudian ini hasilnya ditambah 4P, kemudian ini hasilnya ditambah 2 dikurang 2 sama dengan 0. Ini habis, kita dapat 4P sama dengan 8. Dari sini kita peroleh nilai P sama dengan 2. Nah, kita substitusikan P ini dalam suku banyaknya. Kita ganti, tadi Px-nya adalah X pangkat 3 ditambah Px kuadrat. Nah, kita ganti P-nya menjadi 2. Berarti ini menjadi 2X pangkat 2, kemudian dikurang X dikurang 2. Nah, untuk mendapatkan faktor lainnya, kita bisa bagi suku banyak Px ini dengan X tambah 2. Karena nanti kalau suku banyak berderajat 3, kita bagi dengan membagi pangkat 1, maka hasilnya dapat pangkat 2. Pangkat 2 bisa kita faktorkan biasa. Nah, kita susun. Untuk membagi suku banyak ada banyak cara. Saya akan gunakan cara Horner. Pertama, kita susun koefisiennya mulai dari pangkat tertinggi sampai pangkat terendah. Koefisien dari X pangkat 3 adalah 1, kemudian koefisien dari X pangkat 2-nya adalah 2, koefisien dari X pangkat 1-nya adalah negatif 1, kemudian konstantanya negatif 2. Kemudian kita tuliskan di sini negatif 2. Nah, ini tinggal kita jumlahkan. 1, saya tulis di sini, 1 dikali negatif 2 hasilnya adalah negatif 2. Kemudian 2 ditambah negatif 2 hasilnya 0. 0 dikali negatif 2 hasilnya adalah 0. Negatif 1 tambah 0 hasilnya negatif 1. Negatif 1 dikali negatif 2 hasilnya 2. Kemudian negatif 2 tambah 2 hasilnya 0. Nah, ini tadi sisanya sama dengan 0 ya. Ini sisa. Nah, sementara ini 1, 0, negatif 1 adalah koefisien untuk hasil yang dapat, dimana hasilnya tadi berpangkat 2. Jadi ini kita tulis pangkat 2-nya, berarti 1 ini, sebentar, ini 1 koefisien untuk X pangkat 2, kemudian 0 koefisien untuk X, kemudian negatif 1 adalah konstanta. Maka hasil yang dapat adalah X kuadrat dikurang 1. Nah, pangkat 2 X kuadrat dikurang 1 ini bisa kita faktorkan dengan menggunakan rumus A tambah B, A kurang B. Berarti ini menjadi X ditambah 1, kemudian X dikurang 1. Jadi kesimpulannya untuk soal yang kedua ini, pertama tadi yang ditanya adalah faktor lain. Maka kita tuliskan di sini faktor lain Px atau faktor lain suku banyaknya ini adalah X ditambah 1 dan X dikurang 1. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah faktor lengkap. Faktor lengkap dari Px. Faktor lengkap dari Px kita tulis. Nah, Px-nya tadi adalah X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2, kemudian dikurang X dikurang 2. Maka ini secara lengkap ditulis faktornya. Faktor pertama yang dapat di soal tadi adalah X tambah 2. Kemudian kita tinggal tuliskan faktor berikutnya yang kita dapat, yaitu X tambah 1 dan X dikurang 1. Nah, inilah jawaban untuk soal yang kedua. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Tentukan nilai P yang mungkin agar pecahan
X pangkat 2 ditambah PX dikurang 10 per X pangkat 2 ditambah 5X tambah 6 ini dapat disederhanakan. Nah, kita lihat terlebih dahulu penyebut dari bentuk pecahan ini. Kita lihat di sini penyebutnya X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Ini kalau kita faktorkan menjadi X ditambah 2, X ditambah 3. Nah, artinya pecahan ini akan dapat disederhanakan jika X tambah 2 atau X ditambah 3 ini merupakan faktor dari suku banyak pembilangnya. Dalam hal ini faktor dari X kuadrat ditambah PX dikurang 10. Nah, kalau begitu berarti kita tinggal gunakan terma faktor. Kalau dikatakan X tambah 2 adalah faktor, maka dari sini kita akan dapat P negatif 2 nilainya sama dengan 0. Atau kalau dikatakan X tambah 3 adalah faktor dari suku banyak X pangkat 2 tambah PX dikurang 10, berarti nilai P negatif 3 sama dengan 0. Maka 2 ini tinggal kita substitusikan ke dalam suku banyak ini. Nah, itulah nilai P yang mungkin agar pecahan ini dapat disederhanakan. Oke, kita lihat yang pertama. Kita tuliskan suku banyaknya ini adalah X pangkat 2 ditambah PX dikurang 10. Saya misalkan dengan PX. Maka kita tinggal substitusikan P negatif 2 sama dengan 0. Berarti ini kita substitusi. Ganti setiap X dengan negatif 2. Berarti negatif 2 dikuadratkan. Ditambah P kali negatif 2 dikurang 10. Nilainya sama dengan 0. Ini 4 dikurang 2P dikurang 10 sama dengan 0. Kemudian kita lanjutkan. Dari sini kita dapat negatif 2P, 4 dikurang 10, negatif 6 sama dengan 0. Atau ini negatif 2P sama dengan 6. Dari sini kita dapat P-nya sama dengan 3. Negatif 3 maksud saya. 6 dibagi negatif 2 berarti sama dengan negatif 3. Ini P yang pertama. Atau lanjut lagi untuk P yang kedua, kita substitusi P negatif 3 sama dengan 0 ke suku banyak X pangkat 2 tambah PX dikurang 10. Berarti ini menjadi negatif 3 dikuadratkan ditambah P dikali negatif 3 dikurang 10 sama dengan 0. 9 dikurang 3P dikurang 10 sama dengan 0. Negatif 3P, 9 dikurang 10 negatif 1 sama dengan 0. Dari sini kita dapat negatif 3P sama dengan 1. Kemudian dari sini kita dapat berarti P-nya sama dengan negatif 1 per 3. Nah, ini P kedua yang mungkin. Jadi dari soal yang ketiga ini kesimpulannya nilai P yang mungkin agar pecahan pada soal yang dimaksud dapat disederhanakan adalah P sama dengan negatif 3 atau P sama dengan negatif sepertiga. Bisa kita coba, kita substitusikan P-nya sesuatu, pasti ini akan bisa difaktorkan dengan salah satu faktor penyebutnya tadi. Nah, inilah pembahasan untuk soal yang ketiga. Demikianlah pembahasan teorema faktor dan 3 contoh soal tentang teorema faktor. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat dimengerti dan bermanfaat. Silahkan jika ada pertanyaan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Terima kasih.